ketika Yesua masuk ke Yerusalem pada tanggal 10 bulan Nisan, dia dilambai-lambai dengan palma. Banyak yang menyambutnya sebagai Raja Israel secara fisik. Banyak yang menghamparkan pakaiannya supaya bisa terinjak dengan kaki Yesua, supaya diberkati. Masuknya Yesua ke Yerusalem tanggal 10 bulan Nisan itu bagaikan domba masuk dalam kandang penyembelihan. Karena ketika masuk Yerusalem berarti dia menyerahkan diri kepada orang-orang Farisi yang mencarinya selama itu. Kemudian pada tanggal 14 bulan Aib atau bulan Nisan, dombanya tadi disembelih. Waktunya kapan? Senja. Ingat, waktunya senja. Ya, itu antara jam 3 sampai jam 6 sore. Pada tanggal 16 bulan Nisan disembelih, ya. Kemudian darahnya dioleskan di ambang pintu dan kedua tiang pintu. Kita melihat di sini. Ini penyembelihan kambing domba dengan darah. Ini berarti kematian atau kebangkitan? Apa saudara? Kematian. Pengertian Paskah yang benar adalah kematian Yesua di atas salib. Tanggal 14 bulan Nisan. Itulah yang luar biasa. Dan melalui darah itulah saudara-saudara, maka keselamatan terjadi. Dan khotbah saat ini saya beri tema perjanjian darah. Kalau malaikat Yahweh lewat, dikatakan di sini Yahweh mengamati seluruh rumah yang dilewati. Kalau tidak ada tanda darah, si pembinasa itu masuk. Nah, kita lihat ayat yang 22, 23 ya. Ayat 23 ya. Keluaran 12 atau Semot pasal 12 ayat 23. Dan Yahweh akan melintas untuk memukul orang-orang Mesir, dan dia akan melihat darah pada ambang dan pada kedua tiang pintu itu. Dan Yahweh akan lewat di atas pintu itu, dan dia tidak akan mengizinkan si pembinasa masuk ke dalam rumahmu untuk memukul. Siapa yang membunuh? Bapak Yahweh, malaikat Yahweh, atau si pembinasa? Si pembinasa. Siapakah yang membunuh anak-anak Ayub? Yahweh atau Satan, atau panglimanya Satan? Yang membunuh adalah roh-roh pembinasa. Tapi seizin Bapak Yahweh. Bapak Yahweh cuma ngasih tanda. Kalau ada tanda darah, hai si pembinasa, nggak boleh kamu masuk membunuh. Ini juga berbicara perspektif tentang akhir zaman. Nanti pada saatnya masa kesukaran, si pembinasa itu keluar. Ya. Si pembinasa kecil itu seperti Matius 24 ayat 15 ya. Si pembinasa itu keluar, maka dia akan menyesatkan dan membunuh banyak orang. Tetapi si pembinasa ini ketika melihat ada tanda darah pada hati orang itu akan dilewati. Darah siapa itu? Darah Yesua HaMashiach. Jadi itulah sesuatu yang luar biasa. Kalau tidak ada darah, tidak ada kesucian. Kalau tidak ada darah, tidak ada keselamatan dan jalan masuk ke Samaria. Tanda darah yang menyelamatkan. Satu rumah tangga sekarang ini, kalau dilewati si pembinasa dan melihat orang-orang di dalamnya,
aktivis Kristen tapi tidak ada tanda darah di hatinya, dia akan masuk. Sehingga saudara bisa mendengar berita orang Kristen suaminya bunuh istrinya dengan pisau dapur. Orang Kristen anaknya membunuh ibunya. Orang Kristen saling bertengkar, kemudian ditonton tetangga-tetangganya. Siapa yang melakukan itu? Roh pembinasa. Tapi belum membunuh karena waktunya belum tiba. Nanti pada akhir zaman, pada masa kesusahan besar, dia akan bunuh. Semua anak sulung dibunuh. Dan itulah yang terjadi di akhir zaman nanti. Dan kita melihat di sini bahwa luar biasanya tanda darah itu diberikan. Jadi ketika darah itu tercurah pada tanggal 14 bulan Nisan, maka Tuhan memerintahkan untuk seterusnya diperingati sebagai hari raya Peskah. Nah, kita lihat kitab Imamat 23 ayat 5 dan 6. Saya banyak baca kitab suci karena saya memberitakan firman Tuhan. Ya. Imamat 23 ayat kelima, saya baca dulu. Pada bulan pertama, bulan Nisan, pada hari ke-14 bulan itu, tanggal 14, di antara sore dengan petang, antara jam 3 sore sampai 6 sore, itulah Paskah bagi Yahudi. Sekarang kan yang ayat 6. Dan pada hari ke-15 pada bulan itu, itulah perayaan hari raya roti tidak beragi bagi Yahudi. Yesua Masiah pada tanggal 14 bulan Nisan. Ini harus menjadi saudara camkan betul untuk menjadi kesaksian banyak orang Kristen lain. Jam ketiga, yaitu jam 9 pagi, dia disalib. Jadi kalau saudara ditanya orang-orang, Pak, di sini kok di kitab ini ditulis jam ke-6, itu jam berapa? Jam 12 kalau jam ke-6 ya. Jam ke-6 itu jam 12. Jadi jam ketiga itu jam 9 pagi disalib. Jam ke-6 jam 12 siang. Itu kegelapan meliputi seluruh wilayah itu. Kemudian jam ke-6 sampai jam ke-9, jam ke-9 itu jam 3 sore. Terjadi kegelapan yang luar biasa. Dan pada jam ke-9, yaitu pada jam 3 sore, itu terjadi sesuatu yang luar biasa. Yesua berseru-seru, Eli, Eli, lama sabachthani. Ya, Elohim, Elohim, mengapa engkau tinggalkan aku? Ya, di situ terus gemar. Akhirnya setelah beberapa saat, Yesua menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Dan saat itulah gempa besar terjadi. Kubur-kubur terbuka, banyak bangunan roboh. Tirai bait suci yang sangat tebal itu terbelah dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas ya, dari atas ke bawah. Luar biasa. Itu dicatat dalam sejarah. Siapa orang nabi siapapun yang mati disertai gempa yang dasar, tidak ada. Apakah ada orang yang mau mati ditandai kegelapan alam semesta ini? Tidak ada. Hanya Yesua Masiah. Jadi orang Farisi itu membunuh Yesua karena Yesua itu mengaku dirinya sebagai Masiah atau Mesias. Oleh karena itu mereka sampai saat ini menantikan seorang Mesias. Ya, itulah yang terjadi saudara. Tanggal 14 bulan Nisan, ketika Yesua wafat disalibkan sore hari itu,
antara jam 3 sore, tapi sore sampai petang ya peringatannya Pesak tadi nomor 23 itu adalah Pesak. Pesak sesuai firman Tuhan memperingati yang ada darahnya, kematian Yesus Al-Masih. Ingat, Pesak Paskah yang benar memperingati kematian, penyaliban, pengorbanan, pengeluaran darah oleh Yesus Al-Masih. Mari kita cuci kita. Kita isi dengan firman Tuhan. Paskah Pesak itu memperingati penyaliban, pengorbanan, kematian Yesus Almasih. Terus gimana sekarang ini? Kok bisa Jumat Agung itu kematiannya? Ada dua yang turun, saudara-saudara, yang mewarisi. Ya, ada sekelompok persekutuan gereja yang berasal dari firman Tuhan. Ada gereja yang timbul dari abad keempat, gereja Romawi. Penyesatan terjadi pada abad keempat di gereja Romawi yang mengambil tradisi upacara paganisme, penyembah berhala yang terbesar menguasai Eropa saat itu. Tokoh-tokoh penting dalam pemerintahan itu menyembah agama paganisme, menyembah dewa matahari, yaitu agama Mitra. Mitraisme menyembah dewa Mitra. Dewa Mitra itu dewa matahari yang disebut lain dewa Syul atau Saturnalia. Saturnalia dewa menjadi Saturday. Ya, dewa matahari yang diagungkan menjadi Sunday. Nah, sekarang Jumatnya. Jumat itu Friday. Diambil dari kata Freya. Siapakah Freya? Freya itu adalah dewi kesuburan, dewi sukacita, yang simbolnya adalah ikan. Hari sucinya adalah Friday. Pertama ini. Yang kedua, ada kepercayaan bahwa seorang dewi kesuburan seks untuk pertumbuhan manusia itu hari sucinya Friday. Namanya Dewi Venus. Jumat dianggap keluarnya Venus itu. Berkaryanya Venus pada hari Jumat, Friday. Karena ini menyangkut dewi sesembahan, jadi dipertahankan untuk menjadi hari raya Katolik. Dulu belum ada Kristen ya. Kristen itu beberapa abad setelah Katolik muncul. Jadi Katolik, Gereja Roma itu menjadikan seperti itu, yang dari pagan diambil untuk dijadikan hari raya Katolik. Karena itu dijadikan, maka Gereja Roma mengambil satu hari dari hari hari suci. Kamis putih, Jumat Agung atau Jumat Hitam atau Jumat Suci, dan Sabtu Putih. Diambil yang Jumat Agungnya untuk menghormati dewa atau Dewi Freya, Friday. Oleh karena itu, hari itu, karena itu pengganti dari paganisme, maka dijadikan, diotak-atik, diolah, ditetapkan sebagai hari wafatnya Mesias. Kemudian minggu paginya itu juga ada kaitannya dengan dewa matahari. Di seluruh dunia orang mengakui bahwa minggu Paskah itu disebut Easter. Easter itu artinya yang di timur. Harusnya Paskah itu diterjemahkan Passover.
Tapi ini Easter, kok Easter? Kok bisa Easter? Akhirnya muncullah di medsos, kami juga dapat dari subscriber luar negeri itu mengirimi saya Happy Easter, Pak, ini banyak. Dan itu menunjukkan apa? Siapa Easter? Easter itu dewi terbitnya fajar dan musim semi, penyembahan agama pagan, khususnya Mitraisme. Karena ini dewi terbitnya fajar dan musim semi, maka itulah dijadikan satu hari saudara, yang hari sucinya, pusat penyembahannya pada matahari terbit setelah jam 6.15 untuk penyembahan dewa matahari. Dan Easter ini adalah bagian dari Baal, satu kesatuan. Ada 3 Tritunggal, Baal atau Nimrod, Semiramis atau Easter, dan Tamus. Nimrod, Baal disebut dewa matahari atau sang bapa. Kemudian Easter itu adalah seorang dewi yang terbitnya fajar dan musim semi. Kemudian Tamus dianggap Mesias, sang juru selamat, dewa juru selamat. Itu hal yang terjadi. Semua pakai saudara, Tritunggal. Tri hari suci itu Tritunggal ya. Tritunggal. Juga Tritunggal digembar-gemborkan di mana-mana saudara. Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapa di atas, menyamping sini Putra. Bapa bukan Putra, Putra bukan Bapa. Kemudian yang horizontal, Putra bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Putra. Roh Kudus ke atas, Roh Kudus bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus. Itu paham Tritunggal. Kita menyadari setan itu untuk membuat penyesatan tidak perlu banyak orang. Cukup melalui satu orang yang sangat berpengaruh, sangat dipercaya banyak orang. Nah, saat itu ada seorang uskup, seorang filosof yang mencetuskan tentang Tritunggal. Seorang kemudian ditawarkan di forum. Uskup ini belum menyatu dengan firman Tuhan. Karena apa? Pada abad keempat, sekitar tahun 321 Masehi, itu semua penyembah dewa-dewa agama pagan di Kekaisaran Romawi yang hampir meliputi Eropa itu harus menjadi Katolik. Katolik menjadi agama negara. Siapa tidak mau bunuh. Kaisar memerintahkan seperti itu. Semua jadi. Jadi dari penyembah dewa langsung jadi orang Katolik. Tanpa firman Tuhan. Tokoh-tokohnya sama. Sekarang merumuskan sesuatu untuk gereja. Ya, itulah saudara-saudara. Mengapa hari raya gereja berbeda dengan hari raya Yahweh? Karena gereja tidak mengikuti petunjuk kitab suci, tapi menurut kepercayaan mereka yang melekat di hati mereka, yaitu kepercayaan agama pagan, penyembah dewa. Ini sesuatu yang luar biasa. Penyesatan yang dari generasi ke generasi sampai sekarang. Jadi karena Easter ini muncul di pagi hari dan penyembahan sang Baal di pagi hari, dan hari itu dikatakan kemenangan musim semi, ya, kemudian kalau Desember itu kemenangan atas musim dingin. Jadi hari raya musim semi Easter dengan hari raya Christmas sama saudara sumbernya, sang matahari. Sampai-sampai karena matahari itu didewakan oleh dewa yang dulu geosentris, bumi sebagai pusatnya,
diubah saudara, matahari yang menjadi pusatnya oleh satu orang saudara, oleh satu orang ahli fisika, astronom, mencetuskan teori. Akhirnya apa? Yang semula sudah ratusan tahun itu orang mempercayai geosentris melalui gereja Romawi, bisa diubahkan jadi heliosentris. Mulai cukup satu orang, tapi harus ada diorbitkan oleh gereja Romawi. Sama saja ini hari raya ini saudara. Siapakah yang menciptakan Jumat Agung? Bukan Tuhan, bukan Yahweh, tetapi adalah uskup-uskup mantan paganisme. Jumat Agung bukan hari kematian Yesus. Ya. Beberapa hari ini, karena ini hari raya Pesach, ya, dan Hadjat Muhammad Sah, roti dia berarti, saya diundang Senin sampai Jumat kemarin saya ada di wilayah timur untuk menyeminarkan tentang Jumat Agung. Banyak yang tanya, protes, pendeta-pendeta angkat tangan protes. Tapi saya menjelaskan lagi. Akhirnya ada yang teriak-teriak, kemudian histeris. Kemudian ketika saya menanyakan siapa namamu, dia mulai keluar aslinya. Bukan dia, tapi roh yang di dalam dia. Roh jahat yang menguasai. Itu seperti itu. Terjemahannya seperti apa saudara ya? Itu contohnya seperti itu. Jadi di sini saudara-saudara, kita harus cuci otak demi kehendak Bapa. Mumpung umur kita masih ada, musuh kita masih ada di dunia untuk memuliakan Bapa. Karena yang dinilai Bapa nanti apa yang kita lakukan perbuat selama di dunia. Ya, Paskah menurut kitab suci, menurut Bapa Yahweh adalah kematian Yesua Hamasiah, bukan kebangkitan. Apakah Yesua bangkit pada minggu pagi? Tidak, kebohongan besar. Kitab suci Injil sudah berulang kali menyatakan ketika murid-murid itu datang ke kubur dini hari sekitar jam 1-2 pagi masih gelap, mendapati kubur sudah terbuka, sudah tidak ada. Malaikat Tuhan menyatakan dia sudah bangkit seperti yang dia katakan sebelumnya. Berarti apa? Malaikat itu mengingatkan muridnya, kamu kan sudah diberitahu oleh Yesua bahwa dia akan diperhentikan seperti Yunus diberhentikan selama 3 hari 3 malam. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Yesua menjelaskan berulang kali. Lantas bangkitnya Yesua kapan? Kita lihat saudara. Kalau minggu pagi dia sudah bangkit, berarti dia bangkit sebelumnya, yaitu hari Sabtu, hari Sabat. Kapan? Waktunya ya senja. Kita lihat saudara. Yesua Hamasiah wafat pada tanggal 14 bulan Nisan. Tahunnya kapan? Harus tahu saudara. Tahunnya 3793 kalender Israel. 14 Nisan 3793. Tanggal 14 Nisan pada waktu itu penyaliban Yesua itu hari Rabu. Jadi hari Rabu sore jam 3 itu Yesua wafat. Karena itu di dalam Imamat 23 ayat 5 tadi saudara, pada bulan pertama pada hari ke-14 bulan itu di antara sore dengan petang itulah Paskah bagi Yahweh. Jelas sekali tadi firman ini. Ini firman Tuhan saudara, bukan firman Kaisar Romawi, bukan Gereja Romawi, ini firman Bapak Yahweh.
Pilih kehendak Bapa atau kehendak gereja doa, menentukan kita mati atau hidup di akhir zaman nanti. Jadi inilah saudara, di antara sore dengan petang itulah Paskah bagi Yakub. Yesus itulah saudara. Pada Rabu sore, di antara sore dan petang, nah, itu Bapak. Kemudian Yusuf Arimatea cepat-cepat mengemasi. Soalnya kalau sudah lebih jam 6 sore ke atas, itu sudah masuk hari raya besar, hari raya Sabat besar atau Sabat Gadol. Apa itu? Hari raya Yom HaMatzah atau hari raya Matzah atau roti tidak beragi, ayat 6 tadi ya. Dan pada hari ke-15 pada bulan itu, itulah perayaan hari raya roti tidak beragi bagi Yahweh. Karena itu tepat-tepat sebelum jam 6 sore dikuburkan di satu gua yang masih kosong, kemudian ditutup. Nah, setelah jam 6 sore sudah masuk hari raya roti tidak beragi. Itu pada hari raya roti berarti itu ada Sabat Gadol atau Sabat besar. Semua tidak melakukan pekerjaan harian ini, istirahat. Ya itu makanya Paskah itu sore. Nah kalau sekarang kita mau memperingati Paskah kematian Yesus Masih, ya Sabtu kemarin tanggal 12 April hari Sabtu sekitar jam 3 sampai jam 6 sore sesuai dengan Bapak. Itulah yang terjadi saudara. Jadi saat itu Yesua Bapak 14 bulan Nisan 3793. Jadi kalau kematiannya sampai sekarang hitung. Nah, sekarang kan kalender Israel tahun 5785 baru jadi sekitar Yesua Bapak sampai sekarang itu 1992 tahun. Nah, itu kejadiannya. Jadi itulah yang terjadi dengan darah Yesus. Maka tantangan terbesar adalah dengan darah itulah diikat perjanjian keselamatan. Jadi mari kita rayakan Paskah itu kematian Yesus, bukan kebangkitan Yesus. Nah, kalau gereja Romawi dikritik ya nggak mau karena itu sudah menurun. Ya, Jumat kalau Jumat sore meninggal terus Minggu pagi bangkit, apakah hari 3 malam? Nggak ada kan? Nggak ada ya? Nggak ada kok dipercaya banyak orang. Tapi kalau tanggal 14 Nisan tahun 3793 itu hari Rabu sore, itu 3 hari 3 malam saudara. Rabu malam, Kamis malam, Jumat malam, 3 malam. Kamis, Jumat, Sabtu, 3 hari. Jadi bangkitnya Sabtu atau Sabat. Kalau matinya sore, 3 hari 3 malam, bangkitnya ya sore, Sabat sore, jam 3 sampai jam 6. Itulah kebangkitannya. Pas hari Sabat. Dan tepat juga hari Sabat mingguan ya. Jadi Kamisnya itu Sabat besar, Sabat Gadol karena hari raya Matzah. Kemudian Sabtunya itu Sabat mingguan. Jadi Yesua bangkit pada hari Sabat, hari kudus ya, luar biasa. Total. Tapi kalau Jumat mati itu harinya dewa saudara, ya. Dewa kesuburan, dewi kesuburan. Minggunya pagi itu Dewi Mesin Sumi, Isya. Karena untuk mempertahankan kedua hari suci dewa itu maka dibuatlah. Dan yang kedua, peringatan itu bukan harinya saudara, tapi tanggalnya. Seperti hari raya kemerdekaan hari Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Hari apa ya? Hari Jumat ya. Jadi ketika 17 Agustus 45 itu harinya Jumat saudara. Apakah diperingati tiap hari Jumat?
itu hari kemerdekaan tiap tahun, Agustusnya tetap ya dipertahankan terus tiap Jumat Agustus minggu keberapa. Kalau Paskah kan Jumat Agung minggu kedua gitu ya. Itu aneh. Tapi diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Harinya bisa Senin sampai Minggu ya. Kan perputaran itu. Karena itu Bapak Yahweh memerintahkan memperingati juga tanggalnya, saudara, bukan harinya. Bapak Yahweh ingatkan di dalam Imamat 23 ayat 5 tadi, pada bulan pertama, pada hari ke-14 bulan itu, tanggalnya tanggal 14 bulan Nisan. Harinya bisa berbeda-beda, saudara, tiap tahunnya. Tidak Jumat terus bangkitnya Minggu terus, itu suatu yang namanya misteri. Apakah yang kepercayaan banyak itu mesti benar? Tidak, saudara. Saudara lihat hukum rohani dari Yesus Hamasiah. Matius 7, saudara, ayat 13 dan 14. Matius 7, 13, 14 saya katakan begini, saudara. Masuklah melalui gerbang yang sempit, karena lebarlah gerbang dan lapanglah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang masuk melaluinya adalah banyak. Ayat ke-14, sebab sempitlah gerbang dan sesaklah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan mereka yang mendapatkannya adalah sedikit. Yang mengikuti firman Elohim itu sedikit, tapi di kota. Yang mengikuti gereja Romawi sangat banyak. Masuk kemana? Baca aja ayat 13. Ya itulah yang terjadi, saudara. Apakah yang banyak mesti masuk? Tidak jamin. Tetapi yang melakukan kehendak Bapa sedikit, saudara. Sedikit. Saya katakan sedikit, tapi sempit, saudara. Jalannya sempit. Ditekan organisasi, ditekan atasan, tekan pendeta lain, tekan penghasilan sumber nafkah, dan ditekankan sempit sah jalannya. Karena melakukan firman Tuhan mesti dijepit dari kanan kiri, tetapi menuju kehidupan. Tapi kalau sama dengan dunia, ya Roma 12 ayat 2, kalau kita sama dengan dunia, banyak temannya, pengikutnya, banyak dipuja. Tapi kalau kita tidak sama dengan dunia, dibenci. Nah, jalannya sempit. Itu hukum rohani, saudara. Nggak bisa saudara menentang itu. Itu yang terjadi sampai akhir zaman. Kemudian yang kedua, saudara, itu tadi tentang Pesah ya, sudah jelas. Sekarang kita akan melihat tentang darah ini, saudara. Ketika orang mau menghadap Bapa Yahweh, itu juga perlu adanya darah, saudara. Seperti di Keluaran 24, saudara-saudara. Di kitab Keluaran 24 itu akan sangat jelas bagaimana Musa, ya, Keluaran 24 ayat 5 dan 6, saudara. Jadi untuk Musa atau Mose dengan tua-tua Israel itu membuat tenda di lembah, nah, Gunung Sinai. Kemudian Musa mau naik menghadap Bapa Yahweh di atas bukit atau gunung Sinai. Sebelum ke atas, dia harus mengorbankan lembu dulu, darahnya itu dipercikkan, saudara, kepada seluruh tua-tua Israel itu dipercik darah. Kemudian Musa baru naik ke Bapa Yahweh. Kalau tidak dipercik darah gimana? Mati semuanya. Mesbahnya untuk menyembah Bapa Yahweh dipercik darah, saudara. Sehingga Musa bisa naik dan pulang selamat, dan semua tua-tua yang ada selamat karena dipercik darah.
Jadi darah ini sebagai meter pengikat. Seperti darah domba Pesak itu juga pengikat. Ini juga menghadap Bapa Yahweh harus ada darah. Setiap orang yang hatinya tidak ada tanda darah itu tidak bisa masuk surga dan akan binasa. Harus ada tanda darah. Apakah setiap orang Katolik Kristen ada tanda darah? Tidak. Yang paganisme, yang sinkretisme tidak akan masuk. Hanya yang melakukan kehendak Bapa. Terus saya diprotes di seminar itu. Bapak kok fanatik yang melakukan kehendak Bapa? Terus saya bilang, bukan fanatik tapi menyampaikan apa yang disampaikan Yesua. Yesua itu tegas dia. Matius 7 ayat 21. Apa yang dia katakan? Tidak setiap orang bisa masuk kerajaan surga, tapi hanya yang melakukan kehendak Bapa. Kemudian Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3 itu mengatakan, saudara, Paulus itu menegur, saudara, mereka bergiat seolah-olah untuk Tuhan, tapi hanya kebenaran mereka sendiri. Sekarang ini sama, saudara, banyak orang Kristen Katolik yang merasa melakukan kehendak Bapa seperti Jumat Agung, tapi itu bertentangan dengan firman Tuhan. Merasa itu kebenaran Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah menyatakan Jumat Agung itu sebagai kematian Yesus. Tuhan tidak pernah memerintahkan memperingati Jumat Agung atau Minggu Paskah, tidak pernah. Jadi itulah yang perlu dipahami. Nah, kita harus mengikuti ini. Nah, hari raya Pesak, kematian Yesus, termasuk tidak berarti buah sulung dan seterusnya. Itu semua menggambarkan diwujudkan darah diri Yesus Masih Sang Juru Selamat juga. Seperti Musa menghadap Yahweh harus ada darah. Demikian pula setiap orang harus ditandai dengan darah. Kemudian perjanjian darah yang lain adalah ketika Abraham dipilih menjadi bapak orang beriman dan melalui dia seluruh bangsa diberkati. Apa tandanya, saudara? Tanda dari Yahweh untuk dilakukan Abraham dan keluarganya. Abraham harus melakukan metre darah, yaitu dengan sunat kulit kata. Pada saat itu Abraham umurnya 99 tahun. Dia melakukan sunat, saudara, sunat kulit kata. Karena kalau tanpa darah tidak bisa menjadi pewaris kerajaan Elohim. Janji Elohim berlaku untuk semua dan semua dimateraikan dengan darah. Sunat itu tanda darah. Beberapa tahun lalu ketika kami mengadakan seminar dan salah satu topiknya adalah sunat. Setelah selesai seminar, saudara, hamba-hamba Tuhan mempelai-mempelai Hamasiah saat itu menyerahkan diri. Orang yang sudah tua, yang sedang, pemuda, remaja, semua sunat, saudara. Luar biasa. Langsung sunat, saudara. Jadi saya ingat itu hari Rebo, ya, semua sunat. Setelah mendengar firman karena taat, sunat meninggal. Kalau anak-anak kami dari kecil, ya, gereja mengalami kami tetap sunat demi firman Allah. Jadi sunat di situ dijelaskan dari segi kesehatan, ya, dari segi kegiatan itu menguntungkan keluarga, suami istri juga. Dari segi rohani itu menguntungkan berkaitan dengan janji Bapaknya. Berkat Abraham sampai kepada kita. Luar biasa. Di samping sunat kulit katam, di dalam kitab Yeremia itu juga dikatakan sunat hati. Sunat hati itu pertobatan.
Jadi kalau kita sudah tahu Jumat Agung, Natalan atau Christmas itu ajaran paganisme penyembah dewa, kalau kita stop namanya sunat hati. Itu Bapak Yahweh suka sekali. Dan itulah yang menjadi kegiatan kita. Berikutnya saudara-saudara, kita baca 1 Petrus 1 saudara, ayat 18 dan 19. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Karena mengetahui bahwa kamu sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang diwariskan oleh leluhurmu, bukan dengan barang yang fana, perak atau emas. Ayat 19, melainkan dengan darah Hamasyah yang mahal, bagikan darah anak domba yang tanpa cacat dan tanpa noda. Darah Yesus itu sudah menebus dari tradisi leluhur kita. Tradisi selamatan itu sudah ditebus oleh Yesus. Nah, kalau kita melakukan selamatan berarti melawan Yesus, dosa. Hukumannya sakit, sengsara dan mati. Kemudian kalau kita juga seperti itu, siarah kubur, ya, itu jelas tradisi kubur yang bertentangan dengan firman Tuhan. Orang yang datang ke kuburan, seperti saya katakan, itu pasti punya kepercayaan bahwa di kuburan ada yang hidup, ada yang dihormati. Padahal firman Tuhan tidak pernah berkata itu. Jadi itu adalah penyesatan. Itu okultisme, animisme, dinamisme. Itu tradisi hukum. Mengapa orang yang menikah ke kuburan? Karena datang katanya ke mbahnya, bapaknya atau siapapun yang sudah meninggal situ. Berarti percaya di situ aja. Butuh restu. Itu adalah penyesatan, dosa. Itu contohnya seperti itu, saudara. Nah, karena bertentangan dengan firman Tuhan, itu sudah ditebus oleh darah Yesus. Nah, bagaimana kita sudah terlanjur dulu tidak mengerti sunat hati, bertobat, mengaku dosa, dan tidak mewariskan ke anak cucu kita, saudara-saudara kita. Saudara kita, adik kita misalkan yang mau nikah, mau ke kuburan, stop. Saudara tahu, istri saya itu keluarganya kan orang-orang di luar Kristen. Ketika mau nikah dipaksa harus ke kuburan karena neneknya, ibunya. Apa yang dilakukan? Tolak semua. Saya sebelum nikah sudah ngomongin calon istri saya gitu, tak isi firman Tuhan. Kalau kamu nggak taat, nggak usah jadi pasangan saya. Saya cinta Tuhan, kamu harus cinta Tuhan. Iya, oke. Akhirnya apa? Suruh ke kuburan, no. Sampai dia nangis-nangis karena dipaksa tuh, nanti sampai pada hari ini. Demi firman Tuhan. Dia sudah jelaskan, di kuburan nggak ada apa-apa, di kuburan itu adanya setan, roh-roh, penyesat. Dia berani kan? Jadi di sini jelas. Kemudian kita punya anak pertama itu harus bancaan gini-gini sama istri saya tolak. Terus dikutuk, oh nanti anakmu akan lemah, sakit, bodoh. Tapi setelah itu Bapak Yahweh berkuasa atas anak saya. Anak saya tiga-tiganya nggak pernah berkuasa. Dilindungi Tuhan, nggak pernah masak. Tuhan ingin membuktikan firman-Nya betul. Dan saudara-saudara yang dulu mutung itu, oh betul ya, memang betul ya Tuhan itu ya. Nah, akhirnya begitu. Akhirnya mengakui setelah anak itu. Ya, jadi itulah yang penting bagi kita. Karena kita sudah disucikan dengan darah Yesus, saudara. Mari kita hargai. Dan sekarang terakhir saya akan ajarkan bagaimana supaya darah Yesus itu ada di dalam hati kita. Karena Tuhan akan melihat di ambang pintu pikiran kita itu ada tanda darah kita.
Di tiang pintu hidup kita, hati kita itu ada tanda darah tidak? Setan tahu ya saudara. Roh jahat tahu orang itu ada tandanya tidak. Itu adalah dengan kepercayaan. Dengan hati orang percaya diselamatkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Jadi saudara tidak hanya percaya dalam hati untuk pengorbanan Yesus, tapi juga dengan mulut kepada orang-orang lain yang tanya kepada saudara. Ketika anak saya ditanya sama bosnya, wah besok Jumat Agung kamu libur, apa yang dilakukan? Kalau hari raya Jumat Agung itu saya pengen, anak saya katakan, saya tidak memperingati Jumat Agung. Loh, orang Kristen kok nggak memperingati Jumat Agung? Dia jelas. Akhirnya pimpinannya cuma ngomong gitu loh. Jadi itulah yang harus dicatat. Dia tegaskan Jumat Agung bukan kematian Yesus. Dia tegaskan bahwa Jumat Agung itu tipu daya setan yang sudah terorganisasi masif sampai selama-lamanya. Hanya dengan surat hati maka kita bisa diterima Tuhan. Mumpung kita masih hidup di bumi. Ya, itulah yang terutama bagi kita. Dan kita bersyukur ya, kita diberitahu sebelum kita mati. Nah, ketika kita mempercayai penuh darah Yesus itu sudah menyucikan kita, sudah menguduskan kita, sudah menebus dari semua tradisi leluhur yang bertentangan dengan firman, maka kita terus di samping percaya mengaku dengan mulut. Artinya apa? Kalau orang bilang, kapan kamu selamatan ibumu yang sudah meninggal? Tidak, saya tidak selamatkan. Itu namanya dengan mulut mengaku diselamatkan. Tapi kalau jawaban ya nanti kapan-kapan tak hitung-hitungnya harinya itu namanya kita masuk dalam serat. Kemudian kita terus ayo kita nyadran begini. Oh enggak, dulu saya memang aktif ziarah kubur nyadran, sekarang tidak setelah tahu firman Tuhan. Itu namanya dengan mengaku mulut. Tidak hanya dalam ayo kita muliakan Allah kita. Tolak dengan mulut. Tidak, saya tidak menyembah Allah lagi. Saya menyembah Yahweh Sang Pencipta langit dan bumi. Itu dengan mulut kita diselamatkan. Dan dengan darah Yesus, ketika orang mengatakan kamu itu kan masih banyak kesalahan, orang berdosa aja, jawabannya apa? Saya anak Tuhan, saya sudah kudus. Ketika kita bilang saya orang kudus, berarti kita mengakui darah Yesus sudah menguduskan kita. Karena apa? Ketika Yesus katakan darahnya itu menyucikan, sudah menanggung untuk Torah, sudah menanggung segala kebinasaan, itu harus ditanggung oleh Yesus dengan darahnya. Kalau sudah dia menanggung, kita tidak perlu menanggung. Jadi kalau dia katakan kamu kudus karena firman-Ku, kamu kudus karena darah-Ku, berarti kita ditanya orang, saya orang kudus. Kita diketahui, ya. Kalau mereka mengetahui kita, berarti kita berhasil. Karena mereka nggak pernah tahu siapa kita. Kita anak Tuhan. Ketika setan menentang saya, ketika doa pelepasan, saya katakan, saya anak Tuhan, saya orang kudus. Darah Yesus bersama saya. Kamu nggak bisa, seranganmu tidak akan sampai ke saya. Pernah saya ceritakan, orang yang punya ilmu tinggi menyerang saya dalam jarak 3 meter. Sebelum kena saya, karena di sini ada darah dan Roh Kudus,
balik ke dia terlempar sekitar 7 meter, muntahnya. Saya tidak apa. Dan dia setelah sehat beberapa bulan bilang, saya ilmumu tinggi sekali. Kok ilmumu tinggi ya kan? Karena saya melihat di dadamu itu ada cahaya kemuliaan dan diliputi seperti warna darah. Itu siapa ya? Darah Yesus. Ya jadi seperti itu sudah. Itu hal yang indah di dalam doa. Oleh karena itu ingat, pengakuan itu benar. Kalau kita tahu firman itu benar, sunat hati, bertobat. Artinya berhenti. Kita kan orang nggak masalah, tapi dimuliakan Bapa. Haleluya, haleluya. Saudara siap melakukan firman Tuhan? Ada amin? Haleluya. Bapak Yahweh memberkati. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu akan menjadi bagian dari jemaat-Mu Bapa untuk dimakan, dijadikan daging dalam mereka, dan mereka jadi berkat bagi sesamanya untuk kemuliaan Bapa. Mereka sekarang pelaku firman-Mu, menolak ajaran-ajaran sesat yang nampak benar dalam nama Yesus Mesias. Amin.